Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Riri Purnamasari. Nah, kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Yuk disimak terus videonya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kisah Nabi Musa. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan Fir'aun, sehingga membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki yang baru lahir. Ibu Nabi Musa, Yukabat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari, Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa ke Sungai Nil. Allah berjanji akan mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi Rasul. Di hilir Sungai Nil, dayang-dayang Fir'aun menemukan Musa kecil. Mendengar kabar tersebut, istri Fir'aun, Siti Asia, sangat senang sekali karena Siti Asia belum dikaruniai anak, sehingga ia mengangkat Musa kecil sebagai anaknya. Musa dibesarkan di istana oleh keluarga Fir'aun. Ia menjadi sosok yang cerdas, pemberani, dan juga tangguh. Pada suatu hari, Musa melihat dua pemuda sedang berkelahi. Dua pemuda tersebut dari suku Bani Israel dan satu lagi dari suku Mesir. Musa datang untuk melerai keduanya. Namun, Musa tanpa sengaja menjatuhkan pemuda Mesir hingga ia tewas. Sehingga mendengar kabar tersebut, Musa diancam hukuman penjara. Namun, Musa berhasil melarikan diri dari istana. Ia dibantu oleh pengikut Nabi Ibrahim sehingga mereka bisa lolos dari jeruji besi. Kemudian, pergilah Musa ke kota Madian. Ia bertemu dengan Nabi Syuaib dan bekerja dengan Nabi Syuaib. Tak lama itu, ia juga menikahi putri dari Nabi Syuaib, yaitu Safurah. Setelah 10 tahun di Madian, Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Mereka melewati Bukit Tur Sinai. Di sanalah turun wahyu pertama, yaitu Kitab Taurat. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memberi peringatan kepada Raja Fir'aun dan pengikutnya. Kemudian pergilah Nabi Musa dan Nabi Harun ke istana Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, "Hai Fir'aun, aku adalah utusan Allah dan aku adalah seorang nabi. Aku diperintahkan untuk menyadarkanmu dan para umatmu." Fir'aun tidak percaya bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah. Ia perlu bukti dari ucapan Nabi Musa tersebut. Nabi Musa membuktikannya dengan mengubah tongkatnya menjadi ular dan juga tangannya bercahaya. Melihat hal itu, Fir'aun tetap saja tidak percaya karena ia menganggap hal itu hanyalah sebuah sihir biasa. Besoknya Fir'aun mengajak Nabi Musa untuk bertanding dan memperlihatkan sihir siapa yang paling hebat. Fir'aun mengajak para penyihir untuk bertanding dengan Nabi Musa. Saat tongkat para penyihir berubah menjadi ular yang banyak, namun tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular para penyihir lain. Akhirnya para penyihir lainnya mengakui kehebatan Nabi Musa. Saat itu Fir'aun marah melihat keadaan tersebut. Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya dan ingin membunuh Nabi Musa. Sampailah Nabi Musa di tepi Laut Merah. Di sana ia ingin menyeberangi Laut Merah untuk menghindari prajurit Fir'aun. Namun Nabi Musa dan pengikutnya terkepung oleh prajurit Fir'aun.
Dengan mukjizatnya, Nabi Musa menggunakan tongkatnya untuk membelah laut, sehingga mereka bisa menyeberang ke tepi laut, sedangkan para prajurit Fir'aun dan Fir'aun tenggelam di tengah laut.